Jalan-jalan ke Kediri, perginya berhutang sama si Fajar. Perkenalkan, saya Purwo Besari. Selamat datang Sobat Belajar. Selamat datang Sobat Belajar. Senang sekali Kak Purwo Besari bisa menyapa kembali Sobat Belajar. Dan pada kesempatan kali ini Kak Purwo akan menjelaskan suatu materi yang sangat bermanfaat untuk Sobat Belajar kelas 11. Nah, sebelumnya Kak Purwo ingin bertanya nih Sobat Belajar. Coba Sobat Belajar yang ada di rumah membaca kalimat yang ada di sebelah kanan Kak Purwo terlebih dahulu. Apa makna yang bisa Sobat Belajar ambil dari kalimat tersebut? Rani sedang membaca majalah resep masakan baru. Coba, terasa seperti ada yang janggal kan kalimat tersebut? Seperti ada yang kurang pas atau menurut saya sudah pas Kak gitu kan? Atau juga sepertinya ini memiliki makna yang berbeda-beda deh Kak kalau misalnya tanda bacanya kurang. Nah, benar sekali Sobat Belajar, ini memerlukan tanda baca. Karena kalau misalnya tidak diberikan tanda baca, hal ini memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Contoh, misal seperti ini. Rani sedang membaca majalah, kakak memberikan komanya di majalah nih Sobat Belajar nih. Kakak memberikan komanya di majalah misalnya. Rani sedang membaca Rani sedang membaca majalah resep masakan baru. Ini maksudnya adalah Rani sedang membaca sebuah majalah tentang resep masakan baru. Namun, jika Sobat Belajar menjedanya di majalah resep, ini akan memiliki arti seperti ini. Rani sedang membaca majalah resep mengenai masakan baru. Berbeda kan? Yang pertama, Rani sedang membaca majalah apapun itu mengenai resep masakan baru. Dan juga, arti yang kedua adalah Rani sedang membaca majalah resep mengenai masakannya yang baru. Seperti itu. Nah, hal ini pun sama dengan kalimat yang ada di sebelah kakak, yang ada di sebelah kiri kakak. Gedung sekolah baru diresmikan oleh Bapak Bupati. Nah, kalimat ini bisa bermakna gedung sekolah baru yang diresmikan oleh Bapak Bupati, atau bisa juga memiliki arti yaitu gedung sekolah baru diresmikan oleh Bapak Bupati. Maksudnya adalah gedung sekolah tersebut baru saja diresmikan oleh Bapak Bupati. Nah, hal ini menimbulkan yang namanya multi makna atau multi tafsir kan. Nah, hal ini pun akan sangat berpengaruh Sobat Belajar penulisan tanda baca ini dalam semua aspek kebahasaan di bahasa Indonesia itu sendiri, termasuk dalam menyusun proposal. Kita ketika ingin menyusun proposal tentu saja ingin memiliki sesuatu hal yang mudah dipahami dan dimengertikan, dan supaya apa yang kita buat dengan donatur atau sponsornya sama pemahamannya. Jadi perlu ditekankan sekali lagi. Untuk itu, kakak di sana membahas bagaimana sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan proposal supaya proposal menjadi proposal yang baik dan benar. Nah, Sobat Belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar, jangan kemana-mana ya. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali bersama Kak Purwo Besari. Nah Sobat Belajar, tadi Kak Purwo sudah menyampaikan betapa pentingnya tanda baca dalam sebuah kalimat karena hal tersebut akan menimbulkan multi makna pada kalimat tersebut. Lalu bagaimana hal yang perlu diperhatikan di proposal itu sendiri? Oke, sekarang Kakak akan bahas itu ya. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan mengenai menyusun proposal menjadi dua bagian, yaitu adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan proposal kegiatan dan juga proposal ilmiah. Karena ada beberapa aspek yang secara khusus atau spesifik ditekankan di penulisan proposal ilmiah tersebut. Nah, sebagaimana diketahui tadi ada yang namanya proposal kegiatan dan juga proposal ilmiah kan. Yang mana pengertiannya adalah proposal kegiatan itu biasanya berisi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan, seperti misalnya kegiatan lomba 17-an atau misal kegiatan perayaan hari kebersihan misalnya, ke proposal untuk mengadakan dana kerja bakti secara bersama-sama satu kecamatan tertentu misalnya, atau dan lain sebagainya, atau misalnya proposal pensi seperti pentas seni, konser musik dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah proposal ilmiah. Proposal ilmiah ini biasa disebut juga dengan proposal penelitian. Dan karena ini yang namanya proposal ilmiah, maka harus menekankan kaidah-kaidah ilmiah tertentu sehingga penulisannya atau hal-hal yang perlu diperhatikannya sangat berbeda jauh dengan proposal kegiatan itu sendiri.
Nah, proposal penelitian adalah proposal ilmiah ya, seperti itu sobat belajar. Nah, kakak akan mulai dengan hati-hati dengan mereka. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam menyusun proposal kegiatan tersebut. Yang pasti tadi kakak sudah memberikan sedikit bocoran, yaitu mengenai tanda baca, karena kita akan berkutat dengan kalimat-kalimat yang ada di proposal itu. Jadi sobat belajar harus hati-hati, salah satunya dengan tanda baca. Nah, selain tanda baca, ada apa lagi sih yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan proposal ilmiah? Yang pertama adalah menentukan ide kegiatan. Nah, menentukan ide kegiatan ini kita harus menentukan ide kegiatan yang memiliki banyak peminat, karena kita di sini kan membuat proposal yang bisa memberikan dana dari sponsor kan, atau dari donatur kegiatan. Oleh sebab itu donatur juga harus melihat apakah kegiatan yang akan saya berikan dananya ini memiliki peminat yang banyak ataukah misalnya peminat sedikit. Jadi hal ini harus sangat hati-hati. Dan bagaimana sih untuk bisa mendapatkan ide kegiatan yang banyak peminatnya ini? Yang pertama kita bisa lakukan adalah melakukan survei gitu. Kita bisa melakukan survei ke teman-teman, ke orang sekitar, atau secara masyarakat luas mengenai berbagai kegiatan yang banyak diminati. Jadi kita ingin mengetahui apa sih kegiatan yang diminati oleh orang-orang sekitar kita, seperti itu. Nah, caranya adalah yang pertama kita bisa melakukan survei. Nah, surveinya terhadap siapa? Surveinya terhadap orang sekitar ya, bisa teman, lalu juga bisa keluarga, atau juga bisa kepada publik ya, sobat belajar. Nah, selain survei kita juga bisa melakukan yang namanya riset kecil-kecilan dengan membaca literatur atau informasi-informasi yang tersedia di media massa maupun cetak gitu. Mencari informasi dari misalnya internet, lalu selainnya dari media massa lainnya. Nah, media massa lainnya kita bisa mendapatkan hal tersebut, seperti itu. Setelah kita mengumpulkan, wah ternyata pendapat paling banyak atau misalnya saran paling banyak adalah misalnya mengadakan konser musik dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengadakan kegiatan seperti apa, atau misalnya kegiatannya bertemakan seperti apa, seperti itu. Atau melihat juga dengan tren yang ada, misalnya seperti itu. Apakah trennya sedang musik, budaya lokal, atau dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah menentukan susunan panitia. Nah, menentukan susunan panitia ini juga merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam penyusunan proposal kegiatan, sobat belajar. Jadi, proposal kegiatan yang baik itu adalah bukan hanya mengenai kita langsung selesai mencetaknya, karena salah satu lampiran yang ada atau bab atau subbab yang ada adalah mengenai susunan panitia atau orang-orang yang terlibatnya. Jadi hal itu sangat penting sekali, karena si donatur atau si pemberi dana sponsor akan melihat, wah berapa sih orang yang membantu kegiatan ini, siapa saja, lalu divisinya ada apa saja, seperti itu. Dan itu sangat berpengaruh juga. Dan kuncinya di sini adalah menempatkan seseorang pada tempatnya sesuai dengan keahlian dan minatnya, karena hal ini akan mempermudah kinerja panitia atau keorganisasi. Memperlancar ya, maksudnya di sini. Nah, memperlancar kinerja panitia. Nah, seperti itu. Jadi di sini sangat penting sekali untuk yang namanya menempatkan orang sesuai dengan tempatnya masing-masing atau keahliannya. Seperti itu ya, sobat belajar.
Nah, lalu yang ketiga adalah menentukan tema kegiatannya. Kalau misalnya tadi yang poin pertama adalah ide kegiatannya atau jenis kegiatannya, yang ketiga adalah tema kegiatannya. Misalnya kita sudah menentukan, wah ternyata sekarang ini banyak sekali misalnya diadakan yang namanya seminar secara daring, berarti seminar daring kan. Nah, misalnya seperti itu. Wah, seminar daring paling banyak diminati karena melihat situasi dan kondisi saat ini ya, banyaknya seminar daring. Kita sudah menentukan misalnya kegiatannya adalah seminar daring. Misalnya kegiatannya adalah seminar daring. Nah, seminar daring ini yang paling banyak diminati apa sih materi dari seminar daring ini? Apakah A misalnya mengenai kehidupan remaja, atau misalnya isu pendidikan, atau misalnya mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk kemampuan berbicara di depan umum atau bicara publik. Nah, hal itu pun yang akan ditentukan atau perlu dipikirkan secara matang karena kita ingin menarik atensi dari masyarakat itu. Seperti apa sih kegiatan dengan seminar daring seperti apa sih yang sangat diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Dan di sini pun kita harus bisa melihat target pasarnya atau kita kepada siapa kegiatan itu. Jadi tema disesuaikan juga dengan sasaran gitu kan. Nah, target kegiatan ya atau sasarannya. Dan cara untuk menentukan tema yang menarik seperti apa? Ya tadi bisa dengan survei, bisa dengan melakukan mencari informasi melalui internet, media massa, media cetak, media sosial lainnya seperti itu. Jadi ada banyak sekali cara seperti itu. Nah, setelah kita menentukan tema kegiatan, kita juga tadi telah menentukan susunan panitia dan juga jenis kegiatannya. Lalu yang selanjutnya adalah penulisan proposal itu. Karena kan ini untuk melihat seperti apa sih rangkuman kegiatannya gitu kan, atau garis besar kegiatannya seperti apa. Proposal itu bisa diibaratkan seperti itu ya Sobat Belajar. Nah, karena ini berisi informasi yang secara tertulis, maka yang perlu sangat diperhatikan yang pertama adalah perhatikan ejaan. Jangan sampai ada yang namanya salah ketik atau saltik. Karena dengan hal seperti itu akan bisa dilihat proposal yang kita buat tidak profesional atau kurang layak seperti itu. Jadi menghindari kesalahan pengetikan. Lalu yang kedua, tanda baca. Tadi kakak sudah menekankan mengenai pentingnya penggunaan tanda baca yang tepat. Karena tadi informasinya jadi bisa salah makna atau salah persepsi tergantung yang bacanya. Namun jika kita sudah mendapatkan atau sudah menempatkan tanda baca yang sesuai, maka bisa dikatakan hal ini akan memaksimalkan persamaan persepsi dari dua pihak, baik dari penyelenggara kegiatan atau pasti pembuat proposal dengan orang yang diminta dana atau donatur atau sponsor tersebut. Jadi ini sangat penting sekali ya. Tujuannya untuk apa? Untuk adanya kesamaan persepsi. Jadi persepsinya harus sama ya, persepsinya harus sama. Nah, jadi kalau misalnya sudah sama, maka informasinya sudah jelas. Misalnya, oh yang dibutuhkan adalah misalnya konser mengenai kebudayaan nasional, bukan konser kebudayaan tentang nasionalitas, seperti itu. Nah, itu kan juga bisa berbeda-beda ya maknanya atau diartikannya seperti itu. Lalu yang kedua, diksi yang dipakai. Nah, kalau misalnya ini adalah proposal kegiatan, usahakan menggunakan bahasa yang baku, namun bahasanya tidak terlalu akademis. Karena hal ini akan dirasa membosankan dan juga ini terlalu ilmiah. Karena proposal kegiatannya harus dibuat secara menarik, seperti itu, dan mudah dipakai. Nah, hindari percampuran bahasa antara misalnya bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jikapun ingin menggunakan bahasa asing, kita diusahakan keseluruhan menggunakan bahasa asing, namun disarankan menggunakan bahasa Indonesia saja supaya semua pihak lebih mudah langsung memahaminya seperti itu. Jadi ini jangan hindari
bahasa campuran ya. Lalu yang kedua, jangan terlalu banyak kalimat. Nah, benar sekali. Kita di sini ingin membuat informasi yang seefektif dan seefisien mungkin yang langsung bisa diketahui oleh donatur dan juga sponsor. Jadi disarankan untuk tidak terlalu banyak kalimat karena ini bukan proposal ilmiah ya, ini proposal kegiatan. Lebih baik kalimatnya singkat, padat, dan jelas langsung kepada inti yang dimaksudnya. Namun hal ini bisa memberikan kesan luar biasa atau kesan mendalam bagi si penerima proposal tersebut. Seperti itu. Nah, jika sudah misalnya diketik semua rancangannya di laptop kita atau di komputer, maka selanjutnya memasuki tahap untuk mendesain proposal. Nah, yang namanya ini adalah proposal kegiatan, otomatis ini harus dibuat secara menarik ya. Nah, dia dibutuhkan kemampuan untuk mendesain secara baik untuk membuat proposal yang menarik gitu. Karena di sini akan ditentukan akan menentukan mengenai tingkat orang untuk melihat proposal ini menarik atau tidak, seperti itu. Dan salah satu desain yang baik adalah desain yang sesuai dengan tema kegiatannya, sobat belajar. Jadi jika tema kegiatannya sama dengan desain proposalnya, maka hal ini akan menambah minat para pemberi dana atau para donatur tersebut kepada si pembuat kegiatan atau si penyelenggara kegiatan, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah mengenai proporsi warna yang sesuai. Nah, harusnya jika orang ini adalah desainer yang sudah handal, maka dia tahu proporsi warna. Jadi misalnya jangan warnanya itu dicampur-campur yang tidak memiliki satu kesatuan makna dengan tema kegiatan. Misalnya tema kegiatannya ceria, namun desain warnanya lebih banyak dominan, misalnya warna gelap yang menunjukkan kesan kurang mendukung keceriaan, seperti itu. Jadi hal itu perlu dihindarkan ya. Jadi proporsi warna ini juga sangat penting. Nah, lalu setelah misalnya sudah selesai desainnya, kita membuat yang namanya, sobat belajar, pencetakan. Nah, pencetakan si proposal ini, jika sebelum wabah corona, banyak orang yang mengirimkan proposal cetak ini kepada perusahaan-perusahaan atau misalnya donatur-donatur dan sponsor lainnya. Namun, karena sekarang sudah memasuki wabah pandemi yang membuat kita harus diberikan saran untuk tidak bertemu langsung dan menjaga jarak dan sebagainya, wabah COVID-19 ini, maka disarankan untuk membuat versi elektroniknya atau bahasa mudahnya soft file-nya gitu kan, atau file halusnya gitu. Jadi membuat versi elektronik ya, jadi membuat proposal elektronik gitu supaya mudah diakses kapan saja dan di mana saja, supaya jangkauannya lebih luas serta lebih murah dalam biayanya itu sendiri, seperti itu. Jadi menggunakan proposal elektronik itu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita kan akan mengirimkan proposal tersebut ya, baik secara daring maupun secara langsung ya. Nah, kalau misalnya secara daring, kita harus bisa menggunakan kata-kata pengantar untuk menyampaikan proposal kita melalui surat elektronik atau surel, seperti itu. Jadi kita di sini harus memperhatikan yang namanya kata pengantarnya ya. Jadi kita jangan langsung tiba-tiba mengirim file tersebut tanpa memberikan kata pengantar yang mendukung atau memberikan mukadimah bagi si pembaca proposal ini, siapa yang mengirimkannya, maksudnya apa mengirimkan proposal itu. Jadi ini seperti memang kalimat pembuka, dan proposal ini disebut juga sebagai lampiran jika kita misalnya dalam sebuah surat ya, atau di sebuah surat. Jadi proposal ini berarti sebuah lampiran di surat itu, seperti itu. Jadi di sini harus diperhatikan sekali ya mengenai alamat yang ditujunya, alamat surel maupun langsung ya, atau langsung, atau kantor ya. Lalu sama juga ketika menulis surat pengantar tersebut, kita juga harus memperhatikan yang namanya kaidah penulisan. Lalu juga kita harus memperhatikan yang namanya
eh, salah ketik dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah narahubung yang responsif. Nah, kita kan ingin mendapatkan timbal balik dari proposal yang sudah kita ajukan kepada berbagai pihak tadi. Disarankan, dan ini sangat suatu keharusan, memiliki narahubung yang responsif atau orang yang bisa dihubungi oleh pihak tersebut. Nah, saya harus menghubungi siapa? Seperti jangan ketika sudah misalnya pihaknya menghubungi, si narahubungnya tidak responsif, karena hal itu akan menghilangkan minat untuk bekerja samanya gitu. Kan pertanyaannya adalah siapa yang butuh sebenarnya, seperti itu kan. Jadi diusahakan memiliki narahubung yang responsif. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai proposal ilmiah itu sendiri ya, oke? Nah, proposal ilmiah ini terpaku pada kaidah penulisan ilmiah tertentu yang mana kita tidak bisa membuat sesuka hati kita. Kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut, sobat belajar. Yang pertama adalah mencari ide penelitian. Nah, ide penelitian ini bisa dicari tadi berdasarkan literatur, atau juga mengenai fenomena langsung yang bisa kita cari berdasarkan yang namanya observasi. Nah, observasi ini bisa terlibat dan tidak terlibat langsung atau tidak langsung, seperti itu. Lalu yang kedua, mencari, mengumpulkan, dan membaca banyak literatur. Nah, tadi tujuannya untuk mengetahui apakah ide ini sudah ada atau belum. Lalu misalnya, kalau misalnya pun sudah ada, apakah terbaruan yang akan bisa didapatkan dari ide penelitian ini atau masalah penelitian ini, seperti itu. Dan di sini pun kita akan tahu misalnya variabel-variabel penelitiannya apa saja sih, seperti itu. Nah, yang ketiga, merumuskan masalah penelitian. Nah, setelah kita misalnya menemukan idenya, kita merumuskan masalahnya dong. Misalnya idenya adalah mengenai kemiskinan di Jakarta. Nah, masalahnya seperti apa? Misalnya, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan di Jakarta, atau bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di Jakarta gitu kan, apakah makin bisa dijelaskan makin membaik atau misalnya makin memburuk, seperti itu. Nah, yang keempat, diskusi dengan dosen pembimbing atau dengan pembimbing atau guru pembimbing. Kalau mahasiswa dosen pembimbing ya, tapi kalau misal sobat belajar di rumah adalah dengan guru pembimbing. Di sini supaya tahu nih rencana penelitian kita seperti apa. Apakah misalnya kita akan lakukan observasi secara langsung atau tidak langsung, seperti ataukah misalnya kita melakukan secara daring atau luring, seperti itu. Nah, itu juga sangat penting sekali, dan untuk dilihat apakah ini sudah baik atau belum untuk langsung dieksekusi, seperti itu. Nah, yang kelima, kita harus juga membuat yang namanya diagram alir. Diagram alir ini untuk mengetahui bagaimana supaya penelitian ini tetap berjalan baik gitu kan, dari rencana awal hingga proses akhirnya. Dan ini sangat penting sekali ya sobat belajar, supaya kita juga punya acuan atau misalnya prosedur untuk melakukan penelitian ini, seperti itu. Nah, yang keenam adalah diskusi kedua dengan pembimbing. Nah, setelah misalnya kita membuat diagram alir, kita melakukan diskusi kedua dengan pembimbing kita nih sobat belajar. Nah, di sini diskusi mengenai metode yang digunakan, metode final ya, maksudnya yang sebelumnya misalnya kita mengajukan metode A, namun ternyata ditolak karena misalnya kurang tepat atau kurang cocok dengan penelitian yang kita buat. Nah, di diskusi kedua ini kita mencari referensi lain dan kita memberikannya atau meminta dosen kita atau guru kita untuk namanya menilai apakah sudah tepat atau belum, seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah menyusun metode penelitian dan menentukan judul. Nah, setelah misalnya kita sudah mendapatkan metodenya yang disetujui oleh guru pembimbing kita, misalnya sobat belajar, selanjutnya kita menentukan metode apa saja untuk misalnya menganalisis, mengelola, misalnya untuk mengumpulkan, mengelola data, dan untuk menganalisis data. Menganalisis ini tujuannya untuk memberikan interpretasi atau makna apa sih data yang didapatkan ini setelah diolah ya sobat belajar. Jadi di sini sangat penting sekali. Dan yang selanjutnya adalah menentukan judul. Nah, judul ini harus bisa mewakili atau representatif dari yang namanya metode kita atau pendekatan kita. Karena judul-judul dalam penelitian atau proposal penelitian ini memiliki spesifikasi. Jadi judul dengan pendekatan kualitatif atau penelitian yang lebih menekankan banyak penggambarannya dengan kata-kata atau kalimat, berbeda judulnya dengan penelitian
yang memiliki pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif ini lebih banyak dengan diagram, lalu selain dengan diagram juga menggunakan angkanya lebih banyak dan menggunakan perhitungan statistik gitu untuk menguji hipotesisnya benar atau tidak sobat belajar. Seperti itu sobat belajar. Jadi jangan sampai salah ya, judulnya adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif nih. Namun sobat belajar ternyata judulnya lebih kepada kuantitatif. Nah itu juga akan menjadi permasalahan. Jadi harus hati-hati ya sobat belajar. Nah lalu yang ketujuh adalah yang kedelapan adalah menyusun latar belakang. Nah, setelah misalnya kita menyusun tadi judulnya, kita langsung di sini membuat latar belakang. Nah, latar belakang ini akan berhubungan sekali dengan proses penulisan proposal penelitian tersebut. Latar belakang ini berisi alasan membuat proposal penelitian tersebut. Lalu yang ke-9 adalah menyusun tinjauan pustaka atau yang berada di bab 2-nya. Di sini kita akan tahu nih apa saja teori yang digunakan, lalu juga apa saja misalnya teori-teori yang digunakan, variabel harus dijelaskan dan lain sebagainya. Dan di sini pun dibuat yang namanya kerangka berpikir ya. Maksudnya di sini bagaimana kita berpikir untuk menentukan hasil dari penelitian ini atau bagaimana kita mengolah atau membahas penelitian ini. Nah, seperti itu sobat belajar, ya materi yang dapat kakak sampaikan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal kegiatan dan juga proposal ilmiah itu sendiri. Nah sobat belajar, nah ternyata mudah kan sobat belajar, tapi meskipun mudah kita memerhatikan hal tersebut dengan sangat penuh kehati-hatian, karena kalau salah hal ini akan menimbulkan permasalahan kecil yang bisa menyebabkan masalah besar, oke? Dan sobat belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!